Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari terkait jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Kemarin kita sudah sempat menyinggung apa sih itu pengertian dari evaluasi pembelajaran. Jadi evaluasi pembelajaran adalah proses penilaian dan pengukuran untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Jadi, evaluasi pembelajaran ini adalah langkah penting dalam pendidikan yang membantu guru, siswa, dan juga pemangku kepentingan lainnya untuk memahami sejauh mana program pembelajaran yang dilakukan oleh guru, apakah sukses atau tidak, dan perlukah peserta didik mengalami perbaikan atau tidak. Itu fungsi dari evaluasi pembelajaran. Nah, dengan demikian kita semua sebagai guru atau Anda nanti semuanya yang atau saudara yang nanti akan menjadi guru wajib mengetahui apa sih itu jenis-jenis evaluasi dalam pembelajaran dan apa targetnya. Oke. Target evaluasi pembelajaran sebetulnya adalah agar Anda semua atau saudara semua memahami konsep tentang evaluasi tersebut. Oke. Setelah Anda memahami konsep evaluasi ini, maka saudara akan dapat membuat instrumen evaluasi yang valid atau objektif, reliable, dan juga transparan. Oke. Nah, mengapa sih evaluasi pembelajaran itu penting? Apa sih pentingnya? Nah, yang pertama adalah meningkatkan pembelajaran. Oke. Jadi pengantar dulu ya. Mengapa evaluasi itu penting? Seperti yang kita tahu, evaluasi itu membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam pembelajaran sehingga memungkinkan perbaikan yang lebih baik. Oke. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya adalah dalam meningkatkan pembelajaran itu adalah penggunaan ujian atau tes. Nah, dalam penggunaan ujian atau tes, guru dapat merancang ujian atau tes yang mencakup materi yang telah diajarkan untuk mengukur pemahaman siswa. Nah, hasil tes ini dapat membantu guru untuk memantau dan juga memahami sejauh mana sih siswa yang telah memahami materi dan area mana saja yang memerlukan perbaikan. Itu disebut dengan meningkatkan pembelajaran. Oke. Kalau ada perlu diperbaiki nanti bisa diperbaiki, diberikan materi tambahan, diadakan tugas dan lain-lain seperti itu. Yang kedua adalah mengukur kemajuan. Di sini dengan evaluasi kita dapat mengukur kemajuan siswa secara objektif dan juga mengetahui sejauh mana mereka telah memahami konsep yang diajarkan. Oke. Melakukan evaluasi untuk mengukur kemajuan siswa secara objektif. Oke, ini ada objektifnya ya. Yang namanya objektif atau sesuatu yang objektif biasanya evaluasi yang digunakan itu sebagai patokan atau tujuan pembelajaran. Nah, contohnya bagaimana mengukur kemajuan secara objektif itu? Misalnya nih, tadi kita memberi ujian tes atau ujian tertulis. Oke. Tes atau ujian tertulis adalah metode umum yang digunakan guru untuk mengukur pemahaman siswa. Oke, saya juga menggunakan itu dan banyak juga guru yang menggunakan ujian tes atau ujian tertulis ini juga. Contohnya adalah pilihan ganda, esai, atau soal terbuka seperti itu. Itu dapat digunakan untuk mengukur kemajuan secara objektif. Yang kedua, apalagi ini yang bisa digunakan selain tes dan ujian tertulis? Bisa juga kita menggunakan ujian lisan. Kenapa? Karena siswa dapat diminta untuk menjawab pertanyaan secara lisan untuk mengukur pemahaman siswa secara langsung. Jadi pemahaman itu bukan berasal dari informasi HP, buku, dan lain-lain, tapi bagaimana dia mengolah data sesuai yang dipikirkannya. Itu disebut dengan mengukur kemajuan secara objektif. Oke. Contoh yang ketiga bisa digunakan misalnya, yang ketiga contohnya adalah melalui proyek dan juga tugas. Nah, misalnya membuat presentasi, menulis esai, atau melakukan penelitian. Oke.
Nah, intinya pilihan metode evaluasi itu akan tergantung pada tujuan pembelajaran, jenis materi, dan juga referensi yang digunakan. Nah, yang selanjutnya adalah memotivasi siswa. Kenapa evaluasi itu penting? Karena evaluasi yang baik memberikan umpan balik positif yang dapat memotivasi siswa untuk terus belajar dan berkembang. Bagaimana ya maksudnya? Evaluasi pembelajaran yang bersifat memotivasi ini kan bertujuan memberikan umpan balik positif kepada siswa sehingga mereka merasa termotivasi untuk terus belajar. Nah, contohnya bagaimana? Yakni evaluasi yang bersifat memiliki tantangan. Misalnya, pada proses pembelajaran, guru melakukan pembelajaran di kelas as usually, melakukan presentasi dan lain-lain. Nah, jika guru dapat berinovasi, yakni dengan membuat tugas yang menantang, tentunya evaluasi ini akan mendorong siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih memotivasi, seperti itu. Jadi jika guru mampu berinovasi atau membuat tugas yang dapat menantang siswanya, otomatis siswa tersebut akan lebih termotivasi lagi. Oh iya, tugasnya bagus nih, saya bisa mengerjakannya dengan baik. Kalau begitu saya akan karena tugas ini juga untuk nilainya untuk UAS, misalnya tambahan UAS, berarti saya harus mengerjakan tugas ini dengan baik, seperti itu. Itulah alasan mengapa evaluasi itu penting. Yang pertama adalah meningkatkan pembelajaran, mengukur kemajuan, dan juga memotivasi siswa. Lanjut. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah evaluasi formatif. Formatif ini bagaimana? Yakni evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemajuan siswa selama proses pembelajaran. Biasanya Mbak dan Mas pernah mendapatkan tes kan? Ujuk-ujuk setelah materi dapat tes, ujuk-ujuk setelah materi dapat ulangan. Atau setelah selesai satu bab dapat ulangan, dapat tugas. Itu disebut dengan evaluasi formatif. Jadi untuk mengukur bagaimana proses pembelajaran tersebut, apakah berhasil atau tidak, itu disebut dengan tes formatif. Lalu yang kedua adalah tes sumatif, yakni nilai hasil akhir pembelajaran untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran yang tercapai. Tes sumatif ini biasanya dilakukan pada tes yang bersamaan. Contohnya adalah pada saat ujian semester, ujian tengah semester, atau ujian akhir nasional. Itu disebut dengan tes sumatif. Nah, yang selanjutnya atau yang ketiga adalah evaluasi diagnostik. Ini fungsinya apa nih? Atau maksudnya apa? Yakni mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa sebelum pembelajaran dimulai. Contohnya apa? Misalnya waktu meeting pertama pada saat mata kuliah A, ujuk-ujuk dosennya memberi Anda pretest. Itu disebut dengan tes diagnostik. Atau mungkin pada saat Anda ingin kuliah, ada tes juga. Cocok nggak sih mahasiswa ini masuk ke prodi PKN, ada tes terkait dengan PKN misalnya, seperti itu. Atau juga tes SNMPTN, itu disebut dengan tes diagnostik. Untuk tugas yang pertama, tadi kita telah mempelajari jenis-jenis evaluasi pembelajaran ya, Mas dan Mbak. Ada evaluasi formatif, sumatif, dan juga diagnostik. Nah, pertanyaan saya, silahkan Anda mencari lagi contoh lain dari evaluasi formatif, evaluasi sumatif, dan juga diagnostik di luar yang saya contohkan seperti ini. Itu adalah tugas pertama. Selanjutnya adalah kedudukan evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama adalah mengarahkan pembelajaran.
Evaluasi itu membantu guru dalam perencanaan dan juga pengambilan keputusan pembelajaran yang efektif. Jadi, kedudukan evaluasi dalam pembelajaran ini adalah mengarahkan pembelajaran agar guru itu tidak melenceng pembelajarannya. Oke, jadi tetap fokus, ya. Jadi misalnya ketika pada bab pertama saya harus mengajarkan nasionalisme nih kepada siswa saya, oke. Nah, dengan demikian guru tersebut membuat perencanaan pembelajaran itu terkait dengan yang namanya nasionalisme. Apa sih itu nasionalisme? Bagaimana contoh-contoh nasionalisme? Bagaimana nasionalisme diterapkan? Oke, bagaimana contoh nasionalisme itu dalam sekolah misalnya, atau juga dalam diri sendiri atau dalam lingkungan keluarga seperti itu. Nah, jadi evaluasi yang digunakan ini juga berkaitan atau berhubungan dengan yang namanya nasionalisme seperti itu, sehingga mulai dari perencanaan dan juga pengambilan keputusan akhir apakah materi saya terkait nasionalisme ini mudah dicerna oleh siswa saya, mudah diterima, itu ada pada saat evaluasi tersebut berlangsung. Jika tesnya itu banyak, ternyata nih siswa Anda mendapatkan nilai 80 ke atas, berarti materi yang Anda jelaskan terkait nasionalisme itu berhasil, seperti itu. Tapi jika nanti hasil evaluasinya itu atau dalam tesnya itu banyak nilai siswa Anda yang di bawah 75 misalnya, berarti materi yang Anda berikan itu tidak berhasil, seperti itu ya. Itu disebut dengan mengarahkan pembelajaran. Yang kedua adalah mengukur capaian pembelajaran. Jadi di sini evaluasi memberikan informasi tentang sejauh mana capaian pembelajaran siswa berjalan. Oke, seperti yang kita tahu, dalam pembelajaran itu kan ada target-target pencapaiannya. Oke, nah di sini fungsi dari kedudukan evaluasi itu adalah untuk mengetahui apakah materi yang diberikan itu bisa terserap seutuhnya oleh siswa Anda, seperti itu. Oh iya, ternyata bisa terserap. Contohnya apa? Waktu tes nih, sudah 90% nih siswa saya yang bisa menjawab tes dengan benar. Lalu saya itu tidak percaya, saya lakukan lagi yang namanya tesnya itu secara lisan. Oh, ternyata benar, mereka itu tetap paham. Nah, seperti itu. Itu yang disebut dengan mengukur capaian pembelajaran. Oke, apakah pada tingkatan dasar, sedang, atau tinggi. Nah, yang ketiga adalah mendorong peningkatan. Oke, maksudnya di sini adalah evaluasi memberikan motivasi kepada siswa dan guru untuk terus meningkatkan pembelajaran. Ketika materi pertama nih tentang nasionalisme sudah mencapai target pembelajaran, lah mungkin nanti pindah materi kedua itu tentang Pancasila misalnya. Ya, yang tentang nasionalisme ini adalah target pembelajaran 75. Berarti yang Pancasila saya bisa menargetkan peningkatan pembelajaran itu mungkin 78 seperti itu. Nilai minimalnya adalah 78 seperti itu. Dan terus naik semakin sulit seperti itu. Itu disebut dengan mendorong peningkatan. Oke, materi selanjutnya. Oh, ini tadi belum saya ginikan. Oke, tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Ya, tujuan dan fungsinya yang pertama adalah mengevaluasi capaian tujuan pembelajaran. Maksudnya adalah evaluasi membantu memastikan setiap tujuan pembelajaran tercapai dengan efektif. Oke, tentu. Kenapa? Karena evaluasi yang digunakan itu sama dengan tes sesuai dengan materi yang diajarkan. Oke, jadi tercermin dari hasil evaluasi tersebut. Yang kedua adalah memberikan saran perbaikan. Maksudnya dengan evaluasi guru dapat memberikan umpan balik dan saran perbaikan kepada siswa untuk meningkatkan pembelajaran. Maksudnya seperti ini. Tadi pada materi misalnya nasionalisme, terdapat tugas yang diberikan oleh guru kepada siswanya, yakni tugas kelompok misalnya. Jadi terdapat 3 kelompok besar. Oke, ada kelompok 1 menjelaskan ini, kelompok 2 menjelaskan ini, dan 3 menjelaskan ini. Oke, nah jadi nanti di antara ketiga kelompok jika ada nilainya yang rendah, oke,
guru nanti pada saat setelah siswa melakukan presentasi akan memberikan saran dan perbaikan. Jadi misalnya presentasi Anda ini bagus, tetapi sebaiknya seperti ini, dan ini. Atau memberikan saran dan perbaikan itu melalui hasil tes ulangan, misalnya terdapat nih siswa yang mungkin nilainya tidak maksimal. Di sini nanti guru melakukan perbaikan. Jawabannya yang lebih tepatnya adalah ini, dan ini. Oke, seperti itu. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi kebutuhan siswa. Maksudnya bagaimana? Evaluasi ini membantu mengidentifikasi kebutuhan individual siswa untuk menyesuaikan strategi pembelajaran secara efektif. Jadi, evaluasi ini juga merupakan cermin siswa kita itu butuh pengayaan atau tidak. Oke, siswa kita itu butuh materi tambahan apa tidak? Mahasiswa kita itu atau siswa kita itu butuh pembelajaran tambahan nggak sih untuk mempelajari materi ini? Seperti itu yang disebut dengan tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran dalam mengidentifikasi kebutuhan siswa. Oke. Nah, yang terakhir, prinsip umum dari evaluasi pembelajaran itu ada 3. Yang pertama adalah objektif, reliable, dan juga transparan. Maksud dari objektif, evaluasi harus didasarkan pada kriteria yang jelas dan relevan untuk memastikan keadilan dan tidak ada bias. Misalnya, ketika nanti Mbak dan Mas membuat instrumen evaluasi pembelajaran, rubrik penilaiannya atau instrumen penilaiannya itu harus jelas. Misalnya, jika A, contohnya adalah dalam pilihan ganda. Dalam pilihan ganda itu terdapat 10 soal, berarti untuk nilainya 100, satu soal itu diberi poin 10, seperti itu. Nah, yang paling sulit itu biasanya adalah uraian. Nah, kalau uraian misalnya siswa dapat menyebutkan jenis dan contoh sebanyak 5, nilainya mungkin maksimal 50. Siswa hanya dapat menyebutkan 3, itu misalnya nilainya hanya 30. Siswa yang dapat menyebutkan contoh dan penjelasan hanya 1 atau 2, itu misalnya nilainya hanyalah 20, seperti itu. Jadi penilaian itu harus objektif, jelas dan relevan. Oke. Jadi misalnya si A itu ganteng, walaupun ujian uraiannya itu cuma bisa menyebutkan 1, saya kasih nilai 50 deh, itu nggak boleh. Itu namanya tidak objektif. Yang kedua adalah tes itu harus bersifat reliable. Artinya adalah evaluasi harus konsisten dalam memberikan hasil yang dapat diandalkan dan diulang dengan akurasi yang tinggi. Misalnya Mbak dan Mas menjadi guru di sekolah A. Anda membuat sebuah instrumen evaluasi pembelajaran untuk PPKN misalnya, untuk di sekolah Anda. Jika instrumen tersebut tidak dapat diterapkan di sekolah lain dengan jenjang yang sama, berarti instrumen yang Anda gunakan tidak reliable. Yang reliable itu bagaimana? Ketika kita membuat soal kelas 10 nih, mau di SMA 2, mau di SMA 3, SMA 1, SMA 10 itu juga dapat digunakan. Itu yang disebut dengan reliable. Jadi walaupun 10 kali digunakan 100 kali, itu akurasinya itu tinggi. Kenapa? Sesuai dengan yang diajarkan. Pasti nanti soalnya bisa reliable. Seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah transparan. Evaluasi harus transparan dan menjelaskan kriteria penilaian serta memberikan umpan balik yang jelas dan terperinci. Misalnya bagaimana? Misalnya transparan itu adalah kita tidak boleh atau guru tidak boleh menambahkan nilai atas dasar siswa tersebut baik, mudah menolong Anda, cantik, ganteng, dan sopan. Jadi mau siswa Anda itu bodoh, jelek, nilai itu tetap harus sama.
berlaku untuk semuanya. Oke, itu disebut transparan dan terperinci. Dan Anda juga terbuka soal penilaian dengan siswa Anda. Si A itu mendapatkan A karena dia menjawab seperti ini. Siswa tersebut mendapatkan B karena ini seperti itu. Itu disebut dengan transparan. Jadi tidak ada tutup menutupi. Oke. Jenis-jenis evaluasi itu contohnya adalah yang pertama assessment observational. Contohnya adalah melakukan penilaian berdasarkan observasi langsung pada siswa dalam kegiatan pembelajaran. Contoh observasi ini bagaimana? Bisa observasi langsung, bisa observasi ini bisa melalui penyebaran angket, bisa juga melalui wawancara dan lain-lain. Itu disebut dengan assessment observational. Oke. Lalu yang kedua adalah ujian tertulis. Maksudnya bagaimana? Yakni menggunakan tes tertulis untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Contohnya adalah tes kelas, tes UTS, UAS, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah proyek kelompok, yakni melibatkan siswa dalam proyek kelompok untuk mengevaluasi kolaborasi dan juga pengetahuan siswa. Misalnya dalam proyek kelompok itu siswa disuruh mengamati kelompok untuk mengetahui permasalahan sosial. Misalnya siswa A itu disuruh untuk yang namanya pergi ke alun-alun. Jadi mereka bisa menganalisa permasalahan sosial yang terjadi pada lingkungan remaja. Yang kedua, misalnya pada lingkungan keluarga. Yang ketiga, lingkungan yang berbeda. Itu disebut dengan proyek kelompok seperti itu. Oke, sekian untuk materi hari ini. Oke, untuk tugas yang kedua, berdasarkan prinsip umum evaluasi pembelajaran, tadi kita sudah mengetahui prinsip umumnya itu ada 3, yakni evaluasi itu harus, atau instrumen evaluasi pembelajaran itu harus objektif, reliable, dan juga transparan. Berdasarkan 3 prinsip ini, silahkan Anda kembangkan apa sih pengertian dari tes objektif itu menurut pendapat Anda, dan contohnya bagaimana. Reliable ini maksudnya bagaimana dan contohnya bagaimana. Transparan ini juga, prinsip transparan ini seperti apa dan contohnya menurut Anda bagaimana. Seperti itu ya. Terima kasih. Jadi ada 2 tugas yang bisa Anda kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.